Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sobat pembelajar. Kali ini kita akan belajar satu uji sederhana. Uji ini biasanya dijadikan sebagai uji asumsi klasik atau uji prasyarat, khususnya untuk analisis regresi linear. Uji ini kita sebut dengan uji linearitas. Nah, kali ini kita akan menjalankan uji sederhana ini untuk melihat apakah variabel kita itu mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Nah, korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel prediktor atau variabel independen ya dengan variabel kriterium atau variabel dependen. Itu yang kita harap. Harusnya seperti itu. Tetapi sekali lagi ya, kita beri garis bawah bahwa dalam konteks analisis regresi linear, uji ini adalah uji prasyarat. Nah, asumsi atau dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas ini adalah dengan mencermati nilai sig atau signifikansi yang diperoleh. Jika nantinya nilai deviation from linearity itu lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear. Sebaliknya, jika deviation from linearity-nya kurang dari 0,05, maka dinyatakan tidak ada hubungan yang linear. Nah, begitupun sebaliknya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa membandingkan F hitung kita dengan F tabel yang kita peroleh. F hitung yang kita peroleh dengan F tabel yang ada. Nanti kita akan cek, kita akan lihat bersama. Catatan pentingnya, jika nilai F hitung itu lebih kecil dari F tabel, maka ada hubungan yang linear dan signifikan. Nah, sebaliknya, jika F hitungnya ternyata lebih besar dari F tabel, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel dependen, independen dengan variabel dependennya. Seperti itu. Baik, sekarang kita coba langsung praktek, kita jalankan analisisnya dengan melihat data kita. Ya, ini di data kita punya dua variabel ya, ada motivasi dan prestasi. Motivasi ini kita posisikan sebagai variabel independen, sedangkan prestasi sebagai variabel dependen. Logikanya semakin tinggi motivasi, semakin baik prestasi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini distribusi data kita. Sekali lagi ya, ini adalah data hasil belajar saja. Ini kita ambil dari internet, memudahkan kita untuk memahami bagaimana cara menjalankan uji linearitas ini. Nah, kalau kita sudah punya data seperti ini, maka kita bisa jalankan secara langsung. Caranya, kita masuk ke analyze. Analyze, compare means, kita pilih yang means. Kalau sudah, prestasi belajar ini masukkan ke dependent list, karena memang adalah variabel dependen. Motivasi belajar masukkan ke independent list. Option, kita lihat ini pastikan ya ada di sini, karena ini standar. Nah, yang kita mau centang itu adalah ini. Test for linearity. Ini kita harus centang supaya nanti akan muncul tabel khusus untuk memberi penjelasan kepada kita tentang hasil linearitasnya. Kita continue. Yang lain tidak perlu ya, stylenya tidak perlu, bootstrap tidak perlu. Kita okekan. Nah, nanti akan tampil hasil seperti ini. Saya tunjukkan. Oke, sudah tampil hasil kita, output dari SPSS. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh. Ya, kita dapat beberapa tabel, 4 tabel ya kurang lebih. Ini adalah Sembri.
ya, ringkasan dari statistik deskriptif kita. Ini catatan-catatan dari data yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita lihat ini. Pada tabel ketiga, ini kita dapat cermati. Yang tabel keempat ini hanya tambahan saja ya. Oke, di tabel yang ketiga ini kita bisa cermati deviation from linearity. Ya, di sini terlihat nilai F-nya itu adalah 0,457. Signifikansinya 0,721. Ini di atas 0,05 ya, artinya ada hubungan. Nah, F hitungnya ini harus lebih kecil dari F tabel supaya ada hubungan. Nah, sedangkan catatan ini R square-nya ini adalah kuatnya hubungan ya. Jadi ini sekedar tambahan saja. Ini kita bisa langsung prosentase. 0,611 ini bermakna juga 61,1% kekuatan hubungan antara prestasi belajar dengan motivasi belajar. Tapi kita akan fokus ke sini, deviation from linearity. Ya, nilai F hitungnya itu adalah 0,457. Ini harus lebih kecil dari F tabel untuk ada hubungan dan signifikansinya adalah 0,721. Ini lebih besar dari 0,05. Maknanya ada hubungan ya kalau dia lebih besar. Tapi untuk memastikan kita lihat F tabel kita. Saya tunjukkan. Oke, ini F tabel kita. Oke, sudah terlihat. Ini F tabel kita. DF3 dan 7 ya. Nah, DF3 dan 7 ini dapatnya 4,35. Artinya F tabel ini lebih besar dari F hitung kita. Nah, dengan demikian maka kita dapat simpulkan terdapat hubungan yang linear antara prestasi belajar dengan motivasi belajar. Ya, motivasi belajar dengan prestasi belajar. Jadi, simpulan akhir kita terdapat hubungan linear antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Oh ya, tadi DF3 dan 7 kita ambil dari sini ya. Ini 3, deviation from linearity-nya, terus 7. 7 ambil dari grupnya ini. Seperti itu. Itu cara kita membaca dan memaknai data untuk uji linearitas kita kali ini. Demikian video singkat belajar kita, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan uji-uji klasik dan uji penyerta yang lainnya. Terima kasih, kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.